Haleluya, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Masih bersama saya Pastor Dana Tuheru dan masih bersama program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi ini menjadi pagi berkat, pagi ini menjadi pagi lawatan Tuhan, pagi ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Tuntunan Allah Roh Kudus yang menuntun kami masuk dalam rencana Tuhan, mengarahkan kami, membimbing kami ke dalam seluruh rancangan-rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-40. Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Yesus bilang begini, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yesus bilang kepada Maria dan Marta, jika engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kekristenan yang dituntut oleh Yesus adalah kepercayaan kita kepadanya. Itu sebab Yesus seringkali menyampaikan, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan diselamatkan. Dengan kata lain, sebagai anak Tuhan, yang Yesus mau adalah percaya, hanya percaya. Namun seringkali kepercayaan kita itu diuji. Wow, ya kan? Mungkin sebagian kita bilang, pendeta enak ngomong percaya-percaya, tapi hari ini saya ngalamin pendeta gampang bilang percaya-percaya, tapi sekarang rumah tangga saya dalam ujung tanduk, ada di ujung tanduk yang siap mengajukan perceraian. Pendeta gampang bilang percaya-percaya, tapi hari ini pendeta saya belum makan, saya tidak tahu harus makan apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau cuma satu, percaya ke engkau. Iya kan? Sehingga akhirnya Yesus bilang kepada Maria dan Marta, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus percaya? Apakah cukup hanya percaya saja? Percaya dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu harus berjalan bersama-sama. Kita percaya karena kita tahu dengan kita percaya kita akan hidup lebih tenang. Iya kan? Kita percaya nih, bangku yang saya dudukin, meja yang saya pakai ini kuat dan kokoh, maka saya bisa menyender ke bangku dan meja ini. Tapi kalau saya mulai ragu, maka saya akan pasang kuda-kuda. Saudara dikasih dalam Tuhan, kehidupan iman Kristen pun demikian. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada Yesus, Dia sanggup, Dia memelihara, Dia tolong, Dia bela kita, maka serahkanlah kekhawatiranmu, ya akan Alkitab bilang. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, Allah bilang, sebab aku yang memelihara kamu. Kita percaya karena kita punya dasar. Apa dasar kita? Iman. Karena itu kita mesti mengerti kenapa kita perlu percaya. Yang pertama saya pelajari kenapa kita perlu percaya. Karena dengan kita percaya hidup kita lebih tenang. Kita mulai percaya, kita mulai menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengerjakan, betul, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita berkarya, kita buat sesuatu, namun kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan paksa Tuhan, jangan atur Tuhan, saudaraku. Sehingga bagian kita kerjakan saja, kita lakukan aja. Sisanya Tuhan yang akan membuat sesuatu. Karena itu kita tuntut kepercayaan. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih tenang. Ada banyak orang hidup bimbang, ada banyak orang hidup goncang, ada banyak orang hidup tidak kuat menghadapi tantangan, tidak kuat menghadapi masalah. Kenapa? Karena rasa percayanya kurang. Kalaupun dia percaya tapi dia bimbang, sama kayak Petrus, orang bimbang dia akan tenggelam. Orang bimbang, Yakobus bilang dia tidak akan menerima sesuatu. Kalau engkau percaya, percaya. Maka sesuai dengan iman menjadi padamu. Jadi yang pertama saya pelajari kenapa kita perlu percaya. Karena dengan percaya hidup kita jadi lebih tenang. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Ketika kita mulai percaya satu persatu, sama seperti Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kita serahkan masalah kita serahkan pergumulan kita, dan kita percaya
Dia Allah yang akan menolong dan menguatkan kita. Yang kedua, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita tetap kuat menghadapi tantangan. Jadi yang pertama membuat kita lebih tenang, dan yang kedua menjadikan kita lebih kuat. Kenapa? Karena kita tahu dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena kita tahu manusia boleh merekarkakan yang jahat, tapi Allah merekarkakan untuk kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memelihara kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya kita memahami, sekalipun hidup saya diperhadapkan dengan 1000 macam tantangan, saya tahu kepada siapa saya percaya, dan saya yakin Dia berkuasa. Oh haleluya. Saudaraku, izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita, sama-sama kita belajar bahwa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus menguatkan hati kita untuk tetap terus percaya. Betul, doa-doa kita belum dijawab. Betul, masalah masih ada di hadapan kita. Betul, pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Jaminannya jelas. Yesus sendiri bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melihat apa yang aku buat, dan dia akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidupnya. Karena itu sama seperti apa yang Yesus katakan kepada Thomas. Thomas, engkau melihat baru kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan yang terakhir, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita bisa mengucap syukur di masa-masa sukar? Kenapa Paulus dan Silas bisa mengucap syukur bernyanyi-nyanyi di tengah-tengah penjara padahal dia di penjara? Kenapa? Daud bisa memuji-muji Tuhan sekalipun dia dalam kejarannya Saul. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Kalau hari-hari ini engkau mulai goyang, kalau hari-hari ini engkau mulai goncang, kalau hari-hari ini engkau mulai ragu, kuatkan imanmu, teguhkan kepercayaanmu. Engkau percaya kepada Allah yang tidak pernah tidak menepati janji. Engkau percaya kepada Allah yang selalu berkata, ini aku mengasihimu. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, biar firman-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga akhirnya kami mengerti akan kebenaran, dan biar kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Kami mau lebih lagi percaya kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Yuk kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.